Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, saat ini saya dalam perjalanan pulang ke rumah dari kantor dengan melalui jalan Gorontalo Outer Ring Road yang ada. Dan di jalan raya ini, jalan alternatif ini, saya coba mengambil tayangan video saya dengan menggunakan gimbal saya yang kemarin. Jadi ini teman-teman sekalian, kami berjalan ini dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Walaupun demikian memang masih terasa ada guncangan sedikit ya dengan penggunaan tools ini. Jadi teman-teman sekalian, kita nanti akan berbelok di Bolota ini, di desa Bolota. Nah, ini dia sudah masuk di jalan desa Bolota. Teman-teman sekalian, saya ini masih dengan kecepatan yang sama ya, masih dengan kecepatan 60 km per jam. Kami mencoba untuk melihat bagaimana optimalnya manfaat gimbal ini ketika kendaraan sedang melaju, karena biasanya saya menggunakan HP kamera. Jadi biasanya saya sendiri melihat perbedaannya. Kalau saya menggunakan HP tanpa gimbal itu memang terasa sekali goncangannya, karena jalan ini sengaja kami ambil. Kalau kami mengambil jalan Timuato, Talumelito ataupun jalan Kompi, itu jalannya sudah hampir 100% lah udah jalan mulus. Tetapi kalau kita lewat Bolota ini, jalannya ini masih banyak ada kita temui lubang-lubang di jalanan atau ada kerikil-kerikil jalan, jadi ada goncangan-goncangan. Jadi kita mau melihat bagaimana optimalnya penggunaan gimbal ini di jalan yang berundak ini ya, jalan yang ada dia turun naik ini teman-teman sekalian. Dan konstruksi jalan juga belum begitu sempurna, tidak mulus ya. Jadi walaupun ini jalan sirtu, kami melihat masih banyak hal-hal yang perlu perbaikan. Dan dengan menggunakan gimbal ini kami coba melihat apakah ada pengaruh terhadap goncangan gambar yang ditayangkan ini ya teman-teman sekalian. Saya lihat dilihat dari aspek blur maupun goyangannya ini memang dia lebih mulus dibandingkan saya menggunakan HP kamera biasa. Dan ini walaupun dengan gimbal yang cukup sederhana yang saya unboxing kemarin, kami melihat ini ada peningkatan kualitas pengambilan gambar dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi teman-teman sekalian, di perjalanan ini kami masih melihat banyak aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang jalan. Walaupun ini memang kita masih dalam suasana pandemi, alhamdulillah ya teman-teman sekalian, masyarakat yang beraktivitas ekonomi tetap jalan seperti biasa. Dan memang dibandingkan dengan perkotaan ataupun dibandingkan dengan kota-kota besar dan dengan kota Gorontalo termasuk juga kabupaten ini, kita lihat aktivitas ekonomi yang ada memang masih terasa, karena kita juga untuk kelangsungan hidup tidak ada masyarakat yang berpikir untuk merasa pesimis dengan masa pandemi ini. Dan ini yang kami harus acungkan jempol, karena di masa-masa pandemi semua masih melakukan kegiatan ekonomi produktif. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, di sepanjang jalan Bolota untuk kita menuju jalan raya Limboto ini teman-teman, view yang bisa saya tampilkan di video saya ini sepanjang perjalanan. Dan bagaimana teman-teman ya bisa menilai kamera saya ini dibandingkan dengan tanpa menggunakan gimbal. Saya coba berhenti di sini. Kami ingin melihat ada penjual
ada apa namanya, kalau di tempat-tempat lain mungkin ada sejenis pasar kaget ya. Kalau ini di depan rumah memang sebagian besar masyarakat mereka mereka ada kesibukan membuka lapak-lapak berjualan selain kebutuhan pokok itu di bagian dalam warung. Nah, seperti ini di depan ini sudah ada juga rempah-rempah kering, kemudian ada berbagai macam bahan-bahan dapur. Ini termasuk rempah-rempah tomat, ini cabai, kemudian di depan ini ada sayur-sayuran. Ini biasanya teman-teman sekalian, kalau untuk bahan-bahan yang mereka beli untuk dijual lagi itu ada di bagian dalam, dan ini kadang mereka beli, kadang juga mereka ambil di kebun sendiri. Nah, kalau di sini ikan biasanya mereka ambil dari distributor ikan ya, jadi kemudian mereka jual lagi di sini. Memang dibandingkan dengan kita beli di pasar, tentu kita di pasar itu masih banyak pilihan dan kita bisa alternatif untuk mengambil apa saja dibandingkan kita beli di lapak-lapak seperti itu. Tetapi memang di masa pandemi ini orang kegiatan kita untuk saling bantu dan mensupport mereka yang membuka lapak di depan rumah itu memang seharusnya timbul dari kesadaran kita juga sendiri ya. Memang masing-masing kita punya pemikiran dan punya pertimbangan masing-masing, tetapi memang kalau untuk mengikuti kata hati saya, terutama bila melihat ini mereka ada aktivitas seperti ini, apresiasi yang mungkin kita berikan kepada mereka adalah kita juga turut mengambil bagian sebagai pelanggan. Karena bila mereka membuka lapak, apakah dia lapak sederhana ataupun lapak kecil, kemudian ada yang singgah, ada yang belanja di situ, itu menjadi motivasi mereka untuk berjualan di masa pandemi ini tetap penuh spirit ya. Karena bila mereka sudah ketemu juga dengan masa pandemi, kemudian juga tidak ada pembeli yang datang, maka ini sudah bertumpuk-tumpuk pesimisme mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif. Jadi kalau kita turut ambil bagian untuk memberikan support kepada mereka, tidak ada salahnya memang kita mengambil bagian belanja apa aja ya. Bukan juga hal-hal yang penting untuk kita belanja, untuk kita keluarkan uang di situ, tetapi ini semata-mata untuk kita memberikan apresiasi kepada mereka bahwa mereka jangan pesimis, mereka jangan ragu terhadap hari esok. Mereka harus berjuang untuk melangsungkan hidup dan mereka harus melanjutkan aktivitas ekonomi mereka walaupun ini sudah masa pandemi. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, intinya kita sesama warga, kita sesama masyarakat itu yang paling penting adalah kita saling memberikan dukungan moral satu sama lain, saling memberikan spirit, semangat untuk bagaimana di masa pandemi ini kita jangan terpuruk, dan kita harus berikan gambaran kepada mereka, terutama mereka yang memang terkena imbas di masa pandemi ini. Kita harus berikan gambaran kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak sendiri. Jadi ada kita yang ikut berjuang bersama mereka, dan kita ini hadir bersama mereka adalah untuk menyemangati mereka bahwa kehidupan ini akan baik dan akan punya prospek ketika kita jalan bersama-sama seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, setiap saat memang selalu ada spirit dan ada selalu semangat yang kita harus curahkan kepada sesama kita, karena ini penting untuk bagaimana kita juga ketika berada di dalam posisi mereka,
kita juga akan diberikan supporting, kita juga akan diberikan dukungan, dan kita akan disemangati oleh orang lain. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya berikan sharing informasi, bukan karena teman-teman ada hal yang secara wawasan masih kurang dibandingkan saya, tetapi saya tahu kita punya masing-masing penilaian dan kita punya masing-masing pemikiran yang ketika ini kita ingatkan, tentu semua akan lebih baik dibandingkan kita di masa-masa seperti ini hanya berdiam diri tanpa saling memberikan pemahaman satu sama lain. Dan ini lebih banyak saya berikan ini mungkin kepada adik-adik saya, karena di sana adik-adik saya yang mungkin belum banyak mengalami pahit getirnya kehidupan ini, suka dukanya kehidupan ini, pasti akan lebih banyak mendapatkan informasi baik dari saya maupun dari siapa saja yang ingin berbagi. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita semua berharap semoga apa yang kita upayakan untuk menyemangati orang lain itu semuanya akan berbalik juga kepada kita, dan orang lain yang kita semangati itu tidak berkurang sama sekali nilai yang telah mereka peroleh, ketika itu juga berimbas kepada kita. Jadi kita sama-sama akan beroleh kemajuan dengan saling mengingatkan. Semoga kita semua melalui masa-masa penting ini dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.